Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidahulu yang kami hormati ibu-ibu para ketua, pengurus dan segenap jamaah anggota Majelis Taklim Mushola Nurul Iman, khususnya Pekapuran dan sekitarnya, dan pada umumnya ibu-ibu jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di rumah Allah di mushola ini. Hari ini bersamaan dengan hari yang ke-22 Ibu di bulan Zulhijjah ini, dan seminggu lagi 8 hari lagi bulan Zulhijjah ini akan mengakhiri. Sabtu depan itu terakhir bulan Zulhijjah. Berarti kita tanggal 7 Juli Ahad Ahad depan sudah masuk 1 Muharram. Tahun baru pula. Umur bukannya manjang Ibu, murang. Ya, Ibu kelada sana panjang pula. Tidak manjang, mendek lagi ada. Ya, jadi artinya kita tinggal beberapa hari lagi, hitungan hari berarti 28 hari lagi. Hari ini 22 kan? Sabtu depan berarti 30 Zulhijjah, berarti 1 Muharram tanggal 7 Juli. Hari Ahad. Ayo, Ahad depan. Jadi banyak sekali mungkin keutamaan-keutamaan daripada bulan Muharram tersebut. Intinya ibu-ibu jamaah sekalian, hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat setelah menyelesaikan kegiatan selama di bulan Zulhijjah. Karena di dalam bulan Zulhijjah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan. Di antaranya kita sudah menyelesaikan kegiatan bulan Idul Adha, Ibu ya, sudah selesai. Nah, ini kita ambil hikmahnya. Artinya apapun yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini, semuanya ini adalah merupakan sesuatu yang memang kita harapkan, karena bulan Zulhijjah ini banyak lagi momen-momennya. Ini kita buka lagi Ibu. Di sini ada sebagian pendapat mengatakan bahwa bulan Zulhijjah ini juga dihubungkan dengan kegiatan jamaah melaksanakan ibadah haji, dan syukur alhamdulillah jamaah-jamaah haji kita sekarang ini sudah mulai pulang ke daerahnya, pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian juga kita sudah melaksanakan kegiatan bulan Muharram ini, yaitu dengan berkurban. Apa dikatakan hari tasyrik itu Ibu? Karena hari tasyrik itu artinya di mana kita dilarang berpuasa, menikmati hewan kurban itu. Makanya dilarang puasa. Jadi kita nikmati hewan-hewan kurban itu selama di hari tasyrik. Jadi apa yang disimpan bulan barang-barang hewan kurban itu dinikmati Ibu, dinikmati karena itulah hari daripada kebersamaan kita. Bagi yang dilebihkan Allah rezeki, mereka berkurban dan kita menikmatinya. Jadi artinya semuanya itu tidak ada lain merupakan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tetap selalu tercurah dan bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segenap keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ibu jamaah sekalian, ya, bulan Muharram ini artinya perjalanan awal daripada pergantian tahun. Jadi ingatkan baik, berarti hari Sabtu selesai solat asar, Sabtu depan, ya Sabtu kage, kita tutup dengan membaca doa akhir tahun. Ya, ya. Lepas asar, kemudian nanti malamnya, malam minggu, malam Ahad, sudah maghrib kita membukanya dengan membaca doa awal tahun, ya, karena tanggal 7 Juli itu 1 Muharram, ya, tanggal 7 Juli itu 1 Muharram. Jadi ditutup dulu, ya, akhir tahunnya ditutup dengan doa, membaca doa akhir tahun, ya. Biasanya kita setelah selesai sholat asar bacanya itu, bila perlu ibu awali sudah selesai baca doa itu, ya, kita berwirid-wirid dulu pendek kan, beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan selama tahun 1445 Hijriah ini kita wajib merenungkan diri. Kalau bahasa kita ni Bu, kalau bahasa Arabnya tu muhasabah. Bahasa agamanya tu muhasabah, berarti introspeksi diri. Ya, apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ini. Kalau nak ibadah, Bu, banyaklah kurang. Kita ni kalau masalah ibadah jangan merasa cukup, kurang terus. Ada. Ya, namanya ibadah itu tidak akan pernah cukup. Apalagi masih muda-muda dulu, mungkin banyak ni kan yang kita apa bahasa Palembang ni, lena, ya. Leno, ya. Lalai, ya. Lalai, leno kan. Dah masuk solat, belum solat. Kadang orang puasa kita tak puasa. Ya, namanya masih muda kan. Makanya yang itu yang nak kita renungkan. Mula tua mak ini dah kena ada pula. Ya, masih model mak itu namanya dah kata perubahan. Ya, jadi ibu-ibu yang kita fikirkan. Makanya jika yang kiai dulu, kita ni perbanyak-banyaklah solat sunat taubat. Waktu yang paling bagus solat sunat taubat itu antara maghrib dengan isya. Kalau Buya Zain Sukri dulu ngajarkan kita, solat sunat taubat itu bagusnya sudah baca Fatihah, baca kulhu 11 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua sudah Fatihah, baca kulhu lagi kalau beliau nganjurkan kan. Kalau beliau dulu kalau ngisi-ngisi acara manasik haji umrah ini Bu, selalu nekankan sebelum ke sana perbanyaklah dulu solat sunat taubat. Sama baik kita di sini. Baik, waktunya yang paling bagus antara maghrib dengan isya. Jadi kita ibu jangan, sebab kita manusia ini selalu dalam kekurangan dalam hal beribadah, ya. Jadi perbanyaklah. Semuanya itu tidak ada lain untuk membersihkan segala sesuatu yang ada di badan kita ini. Ya, mudah-mudahan. Jadi bulan Muharram, cara-cara menyambutnya itu salah satu adalah dengan membersihkan diri, artinya dengan mengakhiri daripada perjalanan tahun itu. Yang pertama, jangan lupa kita mengakhirnya membaca doa akhir tahun. Itu yang penting. Ya, tutup dulu. Ada di buku-buku Yasin, ada tu di buku-buku Yasin tu ada biasanya doa akhir tahun. Ada yang buku tebal itu Bu, yang baca Yasin tu Majmu' Syarif itu ya. Majmu' Syarif. Majmu' itu kumpulan. Majmu' itu kumpulan, syarif itu artinya sesuatu yang ya apa, kalimat bacaan kalimat yang baik, yang bermanfaat. Jadi baca sudah, bacanya disunahkan 3 kali. Ya, 3 kali kita membacanya. Kemudian setelah selesai sholat maghrib kita membaca doa awalnya. Dan bahkan ada sesuatu lagi yang diajarkan oleh kiai kita, alangkah bagusnya nak maghrib itu kita mandi sunnah. Mandi sunnah awal tahun, ya. Jadi ada galo ibu, ya, niatkan baik, sengaja aku mandi sunat awal bulan Muharram atau bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi sunnah. Ya, maghrib. Nak maghrib itu mandi maghrib kan? Ya, nak maghrib nanti nak mandi maghrib tu kan? Tidak pula nak maghrib nian, mungkin 5:30 apa kan?
Kalau memang tidak tergawi malam itu, mungkin mandi paginya, subuhnya. Subuh Ahad. Subuh Ahad itu kita mandi sunnah ya. Mandi sunnah. Kan sebab sama dengan bulan Muharram, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah itu keutamaannya ada 10 hari pertama. Nah, bulan Muharram juga 10 hari pertama itu. Ya, jadi kalaupun memang ada yang menganjurkan kepingin puasa sunat mengawali perjalanan awal tahun, boleh. Ya, sebenarnya pengen nak solat, nak puasa sunnah macam kan. Ya, tapi waktu yang paling bagusnya kaget pas pagi hari 10 Muharram. Itulah hari yang namanya hari kebersamaan. Hari kita menyantuni anak-anak yatim. Ya, memberikan sebagian rezeki kita, ya, menyantuni para panti-panti yang jompo ibu ya, orang-orang tua yang tidak mempunyai anak lagi bahasa kita ni kan, atau yang dititipkan di rumah-rumah jompo, atau orang tua yang memang hidupnya sendirian. Jadi artinya inilah rahasia daripada bulan Muharram itu. Ya, jadi artinya jangan dilewatkan, apapun yang bisa dimanfaatkan di bulan Muharram itu manfaatkan. Ya, kemudian ibu-ibu jamaah sekalian, ya, setelah selesai kita membaca doa akhir tahun dan mengawalinya dengan doa awal tahun, ya, alangkah bagusnya malam itu kita juga, ya, di samping kita melaksanakan solat sunat taubat, ya, antara maghrib dengan isya, ada lagi solat yang paling bagus ibu, namanya solat sunat awabin. Awabin ini kalau menurut keterangannya jangan 2 rakaat, dia 6 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ya, jadi andaikan seseorang itu tahu pentingnya solat sunat awabin ini, ya, mengalahkan daripada mereka yang membaca Al-Quran. Misalnya Al-Quran dia sanggup baca selembar, atau sanggup dia baca 1 juz, ya, dibandingkan pentingnya kita solat sunat awabin itu bisa menghapuskan dosa selama 12 tahun. 6 rakaat itu. Niatnya biasa baik, solat sunatan awabin, rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya yang biasa baik, kul ya ayyuhal kafirun, kemudian ditutup dengan kul huwallahu ahad, ya. Rakaat yang berikutnya, 2 rakaat berikutnya yang itulah, kalaupun memang ada ayat yang lain. Apalagi kalau ibu baca surah Alam Nasrah. Nah, Alam Nasrah ini adalah bagus juga untuk membersihkan hati, kan, membersihkan badan. Menjadi artinya kita ini ada tuntunan, ya, sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat kita. Ya, selesai malam itu kita berwirid, berzikir, ya, mungkin dengan membaca Al-Quran, surah Yasin, ya, atau memperbanyak zikrullah, atau memperbanyak bacaan sholawat, ya. Kemudian kita hidupkan malam itu, ya. Jangan kaget, kita ni kadang-kadang kebiasaan kita ni tahun baru yang itulah yang kita tahu. Gila ni tahun baru kita ni dewek apa bahasa memang cak tak tahu. Ya, pecah dianggap sepele. Sebenarnya yang nak dibesarkan tahun kita ini. Tahun kita ini bakarlah, nak makan ayam, nak makan kambing bakar. Nak nyati laju. Kerana kita ni tak dibiasakan, akhirnya anak-anak generasi kita ni cuman yang tahunya bulan Januari itulah. Ya, kapan 1 Januari mulai malam, tak tidur, tak setiduran. Kapan malam tahun baru kita sepi, senyap. Kapan tengok tidur kalau terbalik, kan. Giliran tahun baru dia kita rayakan, giliran tahun baru kita dewek ngedem. Dan sebenarnya yang nak dibesarkan, makanya sebagian masjid dan musola mereka mengadakan zikir. Kalau bahasa agamanya itu istighosah. Istighosah itu artinya zikir bersama-sama, ya, untuk mohon pengampunan ke Allah Subhanahu wa taala.
Waktunya paling tidak selesai solat isya, tak perlu lama, itu paling-paling sejam. Jam 8 kita mulai, misal sudah isya tu kan, jam 9 selesai. Tak perlu nak berdalu, apa dia gawe. Ya, tak. Kalau berdalu tu, kalau yang namanya berdalu tu, berdalu bermanfaat. Ya tak, baca Quran misalnya kan, berdalu cuma nak nonton tu apa? Ya tak, tidak katik manfaat. Ya, jadi artinya, makanya kita ini kepengen menghilangkan kebiasaan generasi kita ini. Jangan apa, giliran nyambut tahun baru milah dia semangat, giliran tahun baru kita dewek tidak katik kejingoan. Tidak, biasa kalau tahun baru orang itu banyaklah keluar metu, singonya umep, bangsa umep itu, umap tu banyak, tak ketulungan, sehingga sampai subuh tidak sudah wajar kapan subuh tu kesiangan tu kan, apa nyingok teler kalau coba kalau tahun kita. Ya, makanya mereka tu ngomong tak ngedem misalnya wong yang ngeraya kena dewek tidur, wong yang tidak ngeraya kena berkeliaran. Nah ini kita mestinya dengan semalaman sedaluan dah katik pula yang tahan. Ya dah katik hiburan kan, nak nembak apa kembang api dah katik. Ya nak mecah ke balon mana. Jadi artinya ibu, memang yang namanya sesuatu yang memang menjadi tujuan bermanfaat itu selalu dikesampingkan. Yang dibesar-besarkan itu adalah sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ya, jadi oleh karena itu maka kita jangan sampai menyalahi yang namanya apa-apa yang menjadi dasar daripada sesuatu yang memang tidak membawa manfaat. Nah, dari hari tanggal 1 sampai dengan 10, ya, dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram itu, ya, makanya kita dilarang bulan Muharram itu untuk menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya bermusuhan, apa bersebut damai ini hari ini, boesan apa tak teguran, ada tegur. Jadi salah satu penyebab daripada sering terjadinya putusnya silaturahim ini, Bu, adalah kita ni kadang-kadang bisa melihat kesalahan wong lain tapi tidak bisa melihat kesalahan diri dia. Kalau kesalahan wong lain tahu ni, tahu gajah besar di pelupuk mata tak terjinguk, semut kecil jauh kejinguan. Kita ni membaca semut kecil tak kejinguan, gajah juga tidak kejinguan. Nah, kita ni terbalik, gajah di depan mata dewek tidak terjinguk, giliran semut yang jauh itu saking pasatnya. Bahasanya tu halus, Bu. Artinya koreng dewek kita tidak tahu, tapi dengan koreng wong lain tahu. Ini maka bulan Muharram ini dah kita muhasabah. Tidak apa-apa kalau pun ketemu saling maafkan, ya. Kita ni alhamdulillah masih ketemu, masih panjang umur, diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Dan kalau ada salah ngomong, salah kata je kita ni kan, salah berbuat, ya, kita sama-sama untuk saling memaafkan. Tidak apa-apa, Bu. Bahasa itu halus, ya, untuk mengurangi yang namanya rasa permusuhan. Nah, inilah kesempatan. Ya, jadi 10 hari di bulan Muharram ini, ya, yang pertama sekali adalah menunjukkan sikap supaya kita ini tetap menjalin yang namanya silaturahmi. Ya, jadi kalau silaturahmi itu artinya hubungan yang baik di antara kita. Ya, kalau silaturahim artinya sesuatu yang hubungan baik di antara dalam keluarga. Ya, silaturahmi ini luas, Bu. Di antara jamaah pengajian, di antara sahabat-sahabat, kawan, ya. Kalau bahasa budak main ni hari namanya besti, apa besti. Tak tahu yang tua-tua ni tahu tak dengan besti ni. Besti tu kan, kalau bahasa kita besti tu kawan. Kita ibu tahu, ibu dulu tak ada orang besti. Yang namanya
Kawan tu ya kawan tu lah. Kalau bahasa Palembang tu apa? CS ya tak? Ya, CS ya. Dulur. Berubah-ubah kalau nama. Dulu dulur. Kapan lah dekat dikit CS. Ya tak? Main hari lah tu bestie pula. Ya tak? Jadi bestie tu sahabat dekat. Ya tak? Ya ibu wong-wong lama tak kerti yang namanya bestie kira nama wong. Ya tak? Kan nama kau apa bestie? Bukan, cik. Bestie tu kawan, kawan kental. Ya tak? Ya jadi itu boleh. Jadi makanya yang pertama, jangan mencari-cari kesalahan kawan kita, orang lain, ya, sebab kesempatan kita, ya, setahun yang sudah kita jalankan ini, ya, mungkin lebih banyak keburukan yang kita gawikan daripada sesuatu yang baik. Andaikan kita ni nerima rapot, kalau rapot tu langsung diunjukkan setahun itu, perasaan kebanyak merahnya. Apa jingok solat merah, banyak tinggal. Apa jingok puasa lah banyak merah pula. Ada hubungan dengan manusia lama itu pula je malaikat kelebu kau. Ada andaikan itu terjingok bu, tidak terjingok pula, kaget. Makanya kan terjingoknya itu pada saat kejadian sakaratul maut. Sebagian mengatakan bahwa begitu manusia itu dicabut nyawanya, maka Allah tunjukkan film. Kita ni kan punya film dewek-dewek bu. Layar apa? Layar besar ni apa namanya? Layar tancap Moish. Paling lemak bu nonton layar tancap tu besar-besar. Tercugem. Uangnya tercugem, maka besarnya. Layar namanya tak? Nancap tu tak tahu bahasa nancap. Layar tu rusak. Allah tunjukkan Makanya jangan heran kadang-kadang wong sakaratul maut tu ada kadang-kadang matanya belum terpejam, terkejut kali boleh. Ada matanya nyelit, mulutnya ngangap. Jangan takut. Ya dah, parai JKI dulu. Kalau nak melembutkan matanya tu, nutupnya matanya tu, bacakan salawat sambil nutup. Jangan ditekan sambil ditekan, nutuplah kau ni sakit. Baca lembut-lembut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kosok 3 kali insya-Allah. Kalau nak bagusnya doanya tu bismillahi ala millati rasulillah. Nutup dewe dia. Mulut ini kalau memang belum pacak ditutup kan dikebet sementara baik tu baik. Dikebet kerana dia terbuka tu kan. Begitulah rapat ni lain ni tak usah lagi. Sambil baca bismillah ala millati rasulillah, lama-lama rapat dia. Nah kita lah bu terjingok filem kita ini, wah terkejut. Makanya kiai dulu ngajarkan jangan terburu-buru selesai salam kanan itu jangan langsung nutup. Dia kaifiatnya itu macam Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut, Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut, Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut, baru tutup ini dah kapan assalamualaikum laju kesempatan kita. Sikap lagi bu, mungkin yang sering kita setelah kita tahiyat akhir, sebelum mengakhiri salam dikiai dulu kan, China duduk tahiyat akhir. Sudah salam kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita ngating ini kan kanan untuk doa Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut, Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Lah ketiga kali alhamdulillahi rabbil alamin, baru istighfar. Nah kalau pacak jangan dulu dirubah. Sebelum kita berdoa dengan doa Rabbighfirli wali walidayya, dikai dulu Rabbighfirli wali walidayya 5 kali bu Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Pas yang kelimanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kalau dia yakin rezeki ngalir, ada keberkahan doa kita itu Allah sampaikan dengan wong tua kita, entah ke yang masih hidup, entah ke yang sudah meninggal dunia, dan melancarkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat.
Sudah selesai dah, baru kalau dah tahan lagi kan kaki ni kan, baru lipat dikiai dulu ya. Kita ni galak, dak kata yang galak. Dak kata yang galak anda awam kenyo. Kapan sudah salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung singonya melipat kaki ni. Ya dak. Lemah ini masih melipat. Ada yang kapan sudah assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tegak ngilang. Ya dak. Jadi itu salah satu tuntunan. Ya, tuntunan yang selama ini kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dan kita merasa itu tidak memberi manfaat, padahal itu membawa manfaat. Ya, jadi jangan terlalu cepat-cepat. Ya, itulah. Jadi bulan Muharram dihubungkan dengan kebiasaan kita selama setahun ini. Kalau kita nak mikir lebih banyaklah perbuatan jahat kita dibandingkan dengan perbuatan yang baik. Tapi yang perbuatan jahat ini tidak terus menerus. Ya, barang siapa yang tahun ini dia lebih baik ya daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau dia tahun ini sama baik dengan tahun kemarin, maka dia sama dengan wong yang rugi, sama baik lagi rugi. Kalau tahun ini lebih jahat daripada tahun yang kemarin, maka mereka akan mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak nyago setahun ini saron ya. Makanya jaga silaturahim. Jangan menyebarkan sesuatu yang menurut kita dewek tidak tahu. Ya, yang memecahkan silaturahmi kita ni mencari kesalahan orang lain. Ya, sering membuat fitnah, sering meremehkan wong lain ya. Yang inilah penyebab putusnya silaturahim. Nah, kita ini kapanlah masuk kubur ya, tidak baca lagi ngapo-ngapo ya, yang paling ditakutkan kita sekarang ini, kalau di dunia masih pacar, nak berasan dengan kawan masih pacar. Kalau dah tak katik duit pacar, bayu ini pacar tak berasan dulu, minjem 10,000, masih pacar. Di sana mak mana? Ada wakwe. Tidak pacar, nolong tak pacar. Kita juga ditolong tidak pacar. Ya, maka kemarin di Nurul Ittihad sampaikan salah satu solawat yang pacak kalau dia yakin bisa menghubungkan kuburan dia dengan kuburan Nabi. Lemak ni kuburkan di Puncak Sekuning misalnya. Tidak jauh gitu. Puncak Sekuning, Sungai Goren ni tak? Nagaswida. Tiga itulah daerah kita ni. Kalau sana kebun bunga kalau lah jauh itu. Kita daerah sini apa ni? Sungai Goren ya, dah 3-4 ulu paling tidak kan ada kan. Kemudian Nagaswida, Puncak Sekuning, 3 itu. Dari Puncak Sekuning pacak nembus kuburan Nabi di Madinah itu, masyaallah. Ada apa bacaan salawatnya mungkin ibu sudah pernah diinjokkan, cuman mungkin secara banyak yang dipikirkan. Aisyah mana nak baca salawat ini, fikir salawat citak kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Ini dibaca 33 kali selesai solat wajib. Salawatnya biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman tambahan salatan takunu laka, iya, takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Kakek kita kirim ya, di WA kita kirim. Iya, kakek kita kirim ya. Kita jelaskan dulu. Salawat ini kalau dibaca selesai solat fardu, iya, selesai solat fardu sebanyak 33 kali dia dawamkan, kemudian dia dawamkan sampai meninggal dunia kakek, maka kuburannya akan Allah hubungkan dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Alam kelemaknya kita disambungkan rumah dengan masjid bersambung lagi lemak. Ya, rumah kita nyambung tanggonya
dengan masjid. Lagi lemak bukan main. Kapan nak metu buka pintu lah ke masjid. Ini nyambung berapa banyak kuburan yang hilang dilewatkan dari kuburan kita ni, pacak nembus kepada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman tetap nak solat, baca solawat baik, solat tidak. Iya, itu solat tu kan kewajiban. Solawat itu adalah memberikan syafaat. Ini bagus ibu ya, jawabkan. Kena kita cawisan ini kalau pacak ilmu yang kita dapatkan ini sama-sama kita amalkan, maka disebutlah ilmu yang bermanfaat. Ibu ngamal kenyo, aku ngamal kenyo, sehingga kagetlah ada anak cucu kita kaget diamal kenyo pula. Kita lah mati masih dia ngamalkan itu. Alangkah besar pahalanya. Ya, jadi ibu, jadi salah satunya ya doa salawat ini, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Ini salah satu salawat yang apabila dia yakin mendawamkan salawat ini, selesai solat fardunya sebanyak 33 kali, maka Allah akan sambungkan kuburannya dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu jangan tidak rajin ya macam solawat. Cubalah tahun depan kaget kita perbanyak bersolawat. Kalau pacak bu sehari itu 100, kalau tak sanggup 1100 jadilah. Ini tak jauh 10. Get lesu 10, 5. Tak tambah lesu siko. Mak minta syafaat ni banyak. Minta tembuskan kalau pacak nyambung ke kuburan Nabi apa berejo banyak pula. Macam solawat cuma sekali. Ada sekali lagi berhitungan pula. Ada uang dulu ibu sang mengapa jasadnya tidak hancur. Ya dah, kapan dijengok jasadnya masih utuh, rajin ngamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kiai-kiai dulu. Salah satu di antaranya baca surat Al-Muluk, selesai solat Isya, menjauhkan daripada azab kubur. Dan sebagian mengatakan ayat ini juga kalau disarjin dibaca bisa jasad kita itu tidak akan hancur bersama kain kapan itu. Jadi kain kapan kita itu, bungkus badan kita itu tidak hancur ibu. Maka jangan heran kadang-kadang ada penemuan wong ngeduk kuburan ni, tahu-tahu jasadnya masih utuh. Tidak heran bu, tidak perlu nak wong alim kiai besar. Kadang-kadang kapan ditanya lah, ini apa dia amalannya selagi hidup, tidak katik pula amal. Dia omongkan kiai besar tidak katik, wong biasa be, cuma rajin. Jadi segala ilmu kiai yang diajarkannya diamalkannya. Sampailah dia mati. Kita dengar cerita ada seorang ibu yang mati dalam juru kubur itu kan, jasadnya tidak hancur, jangankan malaikat nak bertanya masuk kuburannya lagi belum. Bukannya malaikat tu nak ke kuburan dia, malah dia nunggu, manalah belum datang. Dia tunggu, mana belum datang. Malam pertama lewat, malam kedua tidak datang, malam ketiga lah kecul pula. Sampailah malam apa dia jengok, dah galak masuk. Ngapa dah galak masuk? Rupanya dikeliling dia itu solawat kalau. Bu, dikeliling kubur. Tak berani malaikat ni masuk. Saking menghargai orang yang membaca solawat itu. Ngedem baik no. Jadi artinya kenikmatannya itu memang kalaupun tidak dirasakan kita sekarang ini kaget ya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Maka itu yang pertama. Jadi yang pertama ibu ya, maka kita ke tahun ke depan ya, kalau baca meningkatkan ibadah kita ini dengan meningkatkan yang pertama, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, meneruskan puasa-puasa sunnah kita ya, dan meneruskan amalan-amalan yang selama ini kita putuskan
Yang biasa rajin puasa sunnah Senin Kemis jangan diputuskan, teruskan. Yang biasa solat sunat duha jangan ditinggalkan, gawikan walaupun cuma 2 rakaat. Yang biasa solat malam minimal 2 rakaat jadilah ibu. Jangan ditinggalkan. Sebab inilah yang menjadi benteng kita. Ya, jadi yang kita bawa itu tak katik lain, tidak dah nak bawa duit sekarung, tidak laku juga. Nak beli apa di sana? Ada Alfamart dah katik, Indomaret tambah lagi, warung kecil tambah. Ada yang dibawa tu cuman amalan kita, ya, amalan sehari-hari kita yang baca kita manfaatkan untuk kebahagiaan sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa kita ibu. Jadi doa kita inilah ya yang ciri khas bisa memberikan manfaat buat kita, ya, yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Insyaallah mudah-mudahan kita semua ya tergolong orang-orang yang senantiasa rajin dan tekun dalam beribadah. Semoga tahun depan, tahun 1446 Hijriah ini, target seminggu lagi ya, dapat kita isi dengan hal-hal yang membawa manfaat. Ya, jadi itu adalah harapan kita. Jadi jangan lupa ibu ya, ingatkan lagi Ahad Sabtu depan itu kita sudah mengakhiri daripada perjalanan tahun 1445 Hijriah. Intinya yang pertama itu jangan ninggalkan bacaan doanya itu. Doa akhir tahun dan doa awal tahun itu dulu. Yang berikutnya kalau nak mandi sunnahnya, kalau tak terkerja malamnya itu kita ambil subuhnya. Ya, mandi sunnah. Niat kita baik, sengaja aku mandi sunnah bulan Muharram. Ada karena Allah Subhanahu wa taala, atau awal bulan Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah. Yang nak puasa sunnah ya silakan monggo, karena itu adalah puasa sunnah awal tahun. Yang tidak juga tidak apa-apa. Intinya kaget, puncaknya kaget ada di tanggal 10 Muharram. Nah, itu yang puncaknya itu. Disitulah kaget akhirnya tadi ya, penjelasan kita kaget kita jelaskan lagi apa-apa yang bisa memberikan manfaat di hari yang 10 Muharram itu. Ya, karena 10 Muharram itu adalah momen daripada bersejarahnya daripada tanggal bulan Muharram itu. Yang ada sebanyak sejarah itu yaitu tanggal 10 Muharram ya, salah satunya. Mungkin itu dulu ibu-ibu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang nak ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa sambil menunggu waktu asar. Di solawatnya tadi kaget ke WA apa ibu ya? Mana? Oh ya, mana? Di mana? Oh itu ya. Oh iya. Ya, lanjut. Apa? Ya, setiap antara maghrib dengan isya. Ayatnya itu kalau nak ayat itu niat kulhu 11 kali. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua kulhu juga 11 kali. Nah, kalaupun tidak nak baca yang itu, biasa baik kuliah ayyuhal kafirun sekali, kemudian kemudian rakaat yang kedua yaitu kul huwallahu wallahu ahad ya. Waktunya ibu yang bagus itu yaitu antara maghrib dengan isya. Jadi waktu maghrib dengan isya itu memang waktu yang mepet, memang mepet, waktunya singkat. Tapi apa kemuliaan dan abdolnya itu ya. Jadi kulhu 11 kali rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua juga kulhu 11 kali ya. Doa-doa kita ya. Awabin situ baik jadi kuliah jadi. Kalau memang nak baca awabin yang ayat kulhu 11 kali boleh ya. Ngejokan kita kalau misalnya tidak ada berat menurut kita bu, lanjutkan. Tapi kalau berat kan lama juga 11 kali itu kan, walaupun 4 ayat itu kan. Nah, kalau berat ayat biasa Ada lagi bu?
Bismillahi ala millati Rasulillah. Bismillahi ala, oh ya ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi. Adaan ya, sikok lagi. Kurang susah. Ya, wa li haqqihi adaan. Tambahan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Ini dibaca selesai solat fardu sebanyak 33 kali. Jadi kalau ibu belum hafal, jingok be teksnya. Benar saya, wa li haqqihi adaan. Ya, jadi kalau kita ngamalkan solawat ini, kalau kita benar-benar ikhlas yakin, insyaAllah sampai akhir hayat kita ngamalkannya, mudah-mudahan Allah sambungkan, Allah hubungkan kuburan kita dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemak nian bu, cuman ini baik. Tinggal kita galak mengamalkannya apa tidak. Nak ngilangkan penyakit penyu itu. Saron yang penyu, apalagi ladokannya itu. Penyungkan. Penyungkan ini penyakit nian bu. Padahal gawe dak katik. Kita ni kan kadang-kadang tu kan bukan dak katik, si nyantai kan. Lagi nyantai. Solat lah sudah. Dia iblis ini itulah, iblis inilah. Iblis tu paling benci nian dengan wong yang galak ibadah bu. Kapan nak solat mah itulah. Ya. Kapan nak itu mah itulah. Nah, paling senang dia tu dengan wong yang galak tidur. Sebab wong galak tidur tu kan tak katik ibadat kan, tidur kan. Ada. Tapi kalau kita yang galak pengajian, nak pergi pengajian, aduh bayang. Baru nak pergi gangit palak pening. Ada baru nak pergi sakit perut. Ada macam-macam nak ngurungkan tadi kan. Jadi memang itulah resiko kita, ujian ya kalau kita nak beribadah tu ada ya. Bismillah ibu, kita sambil nunggu asar kita tutup dulu dengan doa. Astaghfirullahalazim, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal ramil rafiq salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihadzal hudura ila baitil atiq wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ruhil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ballighna ziyarah Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ajdadana wa jaddatina wa ustadina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian ibu-ibu jamaah sekalian, sampai ketemu lagi kita setengah bulan berikutnya. Akhir kalam kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.